wabarakatuh. Kembali lagi di dasar-dasar rekayasa transportasi. Kali ini kita bertemu di pertemuan ke-8 mengenai model distribusi perjalanan, dan kita akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan model Forness dan model Gravity. Sequential Travel Forecasting Procedure, di mana pada tahapan ini kita berada di distribusi perjalanan. Nah, di minggu lalu kita masih juga berada di distribusi perjalanan. Kita membahas mengenai faktor pertumbuhan dengan model rata-rata, rata. Nah, ini kita akan membahas mengenai model Forness dan Gravity. Nah, ini dia untuk metode tidak langsungnya kita pakai yang sekarang itu adalah Forness, dan yang satu lagi dengan metode sintetis kita menggunakan model Gravity. Nah, untuk model Forness itu sendiri, metode ini paling sering digunakan di Inggris, yang juga termasuk pada metode iterasi. Nah, metode ini berdasarkan estimasi pertumbuhan atau kita kenal dengan istilah growth factor untuk produksi perjalanan dan tarikan perjalanan. Ada dua buah faktor pertumbuhan untuk setiap zonanya. Faktor pertumbuhan itu diaplikasikan pada baris dan kolom map atau matriks asal tujuan untuk mendapatkan perjalanan di masa yang akan datang. Nah, nilai perjalanan untuk setiap sel matriks diatur dengan coba-coba dan iterasi, sehingga total produksi perjalanan dan tarikan perjalanan itu nantinya akan mendekati faktor koreksi yang kecil atau 5 sampai dengan 10%, bahkan bisa mencapai 1%. Nah, untuk metode Forness selalu mempunyai satu solusi akhir dan terbukti efisien dibandingkan dengan metode analogi lainnya. Nah, solusi akhir yang selalu sama tidak bergantung pada perhitungan pengulangan yang dimulai dari baris atau kolom. Ini adalah contoh untuk model Forness. Di sini pada soal terdapat ada 4 buah zona. Sekarang kita baca dulu. Suatu daerah studi terdiri dari 4 zona, katakanlah 1, 2, 3, dan 4. Nah, distribusi bangkitan perjalanan dan tarikan perjalanan dijelaskan sebagai berikut. Nah, dari zona 1 ada pergerakan sebesar 200 menuju ke zona 2. Nah, begitu juga dari zona 2 menuju zona 1 itu ada 100 pergerakan. Nah, 1 ke 3 itu ada 500 pergerakan, sedangkan 3 ke 1 ada 200 pergerakan. Nah, semua data yang ada di sini nanti kita akan tabelaris untuk memudahkan kita dalam menyusun datanya. Nah, lalu hitunglah atau rencanakanlah untuk 5 tahun yang akan datang. Jika diperkirakan bangkitan perjalanan akan naik menjadi, nah, pada zona 1 itu akan naik 3 kali lipat. Zona 2 2,5 kali lipat. Zona 3 2 kali, dan zona 4 1,6. Nah, sedangkan tarikan di perjalanan dan masing-masing zona akan naik juga menjadi pada zona 1 1,2, zona 2 1,5, dan zona 3 3 kali, dan zona 4 2,4 kali. Nah, tentukanlah distribusi untuk 5 tahun yang akan datang. Artinya di sini untuk masing-masing zona bangkitan itu ada pertumbuhan yang tidak sama. Artinya pertumbuhannya proporsional tergantung zonanya. Begitu juga untuk daerah tarikan. Daerah tarikan juga terdapat faktor pertumbuhan yang tidak merata di setiap zonanya. Nah, ini nanti yang akan kita inputkan ke dalam tabelaris agar memudahkan kita dalam mengolah datanya. Nah, sekarang untuk mempermudah, kita masuk saja langsung ke Excel. Oke, soal yang tadi sebetulnya sudah saya pindahkan ke Excel terlebih dahulu, dan soal ini juga sudah diolah dan sudah ada hasilnya. Namun untuk kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara mendapatkan atau mengolah data ini menjadi hasil dari metode Forness. Pertama tentu kita akan mengcopy ini dulu. Nah, di sini kita kosongkan
Oke, semuanya sudah kita kopikan, tinggal kita butuh dua format model tabel seperti ini untuk mengolah data ini, data 4 zona. Nanti ini tinggal kita copy aja ke bawah untuk mengiterasinya. Sekarang kita inputkan dulu untuk masing-masing perjalanan. Kita mulai dari zona asal. Nah, dari zona 1 ke 1 itu tidak ada, makanya ini kosong. Sedangkan 1 ke 2 itu ada 200, maka di sini kita inputkan nilainya 200. 1 ke 3 itu ada 500, maka di sini kita isi 500. 1 ke 4 ada 150, maka di sini kita isi 150. Nah, itu kita lakukan terus sampai ini penuh. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk 2 ke 1 itu nilainya 100. 2 ke 1 berarti di sini nilainya 100. 2 ke 4, 2 ke 3 300. 2 ke 2 nggak ada, berarti ini kosong. Berarti yang ada 2 ke 3, kita isi 300. Sedangkan 2 ke 4 ada 50. Kita isi di sini 50. Nah, itu kita lakukan seterusnya. Nah, setelah selesai lalu kita jumlahkan. Kita klik sum, lalu kita jumlahkan ke arah kanan, kita tarik ke bawah. Begitu juga yang di bawah itu nanti kita jumlahkan, kita tinggal klik sum. Nah, maka hasilnya sama dengan yang ada di bagian kiri. Lalu untuk faktor pertumbuhannya, nah tadi di soal sudah dikatakan faktor pertumbuhannya untuk zona asal, zona 1 3, zona 2 2,5, zona 3 2, zona 4 1,6. Itu untuk daerah bangkitan. Sedangkan untuk daerah tarikan ya ini 1,2, 1,5, 3, 2,4. Nah, ini tinggal kita inputkan saja. 3, 2,5, 2, 1,6. Terus yang untuk daerah tarikannya 1,2, 1,5, 3, 2,4. Oke. Setelah selesai, prediksi di zona asal berapa? Prediksi di zona asal kita tinggal kalikan total dikali dengan faktor pertumbuhan. Nah, hasilnya adalah 2550, sama dengan yang ada di kirinya ini. Kita tinggal tarik. Nah, begitu juga yang di bagian daerah tarikan, kita tinggal kalikan 400 dikali dengan 1,2, enter. Lalu tinggal kita tarik. Nah, berarti itu tahapan pertama kita sudah menyelesaikannya. Kita lanjut ke tabel berikutnya, atau iterasi untuk bangkitan yang pertama. Nah, pada tabel yang kedua ini untuk iterasi daerah bangkitan, kita untuk zona asal kita mulai dari zona 2. Kenapa zona 2? Karena zona 1 nilainya tidak ada di atas, ya kan, kosong. Maka kita gunakan zona 2. Kita klik sama dengan yang kita gunakan data di sini adalah data zona 2 yang 100 di bagian atas ini. Lalu kita kali dengan faktor pertumbuhannya. Nah, berarti di sini nilainya 250. Lalu ini kita tarik ke bagian bawah. Zona asal 1 ke 2 itu nilainya kita inputkan 200 dikali dengan faktor pertumbuhannya berapa? 3. Kita enter. Nah, dapat 600. Ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, biar enak, ini kita tinggal F4 kan saja. F4, kita enter. Lalu di bawahnya kita F4 lagi, enter. Ini juga kita F4 juga, enter. Yang kosong ini kita delete saja. Nah, ini sudah bisa kita tarik ke bagian kanan. Nah, untuk yang ini perlu kita rubah ini menjadi 16. Kita enter.
dan yang ini perlu kita tarik menjadi 16. Kalau sudah, jadi ini kita tinggal total berarti bisa kita copy yang di atas, karena yang kita copy ini bukan angka sebetulnya tapi formulanya. Nah, maka hasilnya akan mengikut. Itu juga yang di bawah ini tinggal kita copy, lalu hasilnya juga akan ikut. Nah, di sini ada tulisannya di bawah total seharusnya. Nah, untuk data yang seharusnya ini berarti data yang kita gunakan adalah angka prediksi. Nah, kita prediksi tadi angkanya ada di 480, maka data ini tetap kita pertahankan sampai nanti iterasinya selesai. Nah, sedangkan untuk faktor koreksi itu nanti kita gunakan adalah sama dengan data seharusnya kita bagi dengan 810 atau total perjalanan. Maka hasilnya 0,59, lalu ini kita tarik ke bagian kanan. Nah, sebagai contoh di sini bisa dilihat faktor koreksi sama dengan perjalanan seharusnya dibagi dengan total perjalanan. Contohnya 480 dibagi dengan 810, maka didapat hasilnya 0,59. Oke, kalau ini sudah selesai, baru kita lanjut ke tabel yang iterasi kedua, atau untuk tabel iterasi tarikan. Nah, untuk tabel iterasi tarikan ini kita tinggal copy saja ini. Ini kita copy bukan berarti kita mencontoh ya, tapi kita tinggal ngambil model bingkainya. Oke, ini bisa kita delete sementara. Nah, ini semuanya juga bisa kita delete. Oke, sekarang kita mulai di iterasi kedua untuk zona kedua. Ini kita pakai datanya di sini 250, maka sama dengan 250 kita bagi dengan nilai 0,59. Bukan kita bagi tapi kita kali. Ini kita F4 enter, maka nilainya 148,14, atau ini kita perkecil saja angkanya jadi 2 angka belakang koma, dan ini sudah bisa kita tarik ke bawah, dan di sini nanti kita sum. Nah, maka hasilnya juga semestinya sama. Nah, 480. Nah, untuk yang di zona asal yang kedua berarti kita juga menggunakan angka yang di atas 600, itu kita kali dengan 0,64, ininya kita kunci dengan F4 enter, hasilnya juga sama, kita gunakan 2 angka belakang koma, lalu kita tarik dia ke bawah, dan yang ini kita tarik ke arah kanan. Nah, untuk yang di bagian zona ketiga itu kita gunakan juga data yang 1500, kita kali dengan 1,25, kita enter, kita kurangi angkanya, lalu tinggal kita tarik dia ke bagian bawah. Oh, ada yang salah, apa ini harusnya kita kunci dulu, jadi F4 kita enter, baru kita tarik dia ke bagian bawah. Nah, setelah selesai baru kita masuk ke bagian zona 4 asal. Di sini kita pakai data 450, kita kali dengan 1,02. Q31 ini kita kunci dengan F4, kita enter. Nah, maka nanti di sini tinggal kita tarik, yang 0 ini kita delete. Untuk di daerah zona asal ini semuanya kita jumlahkan juga. Kita sum. Nah, kita enter. Kita jadikan dia 2 angka belakang koma, lalu kita tarik ke bagian bawah. Maka hasil di sini sama dengan yang dicontoh. Hasil yang di zona tujuan juga sama dengan yang ada di sini. Nah, data seharusnya kita pakai adalah data prediksi. Nah, data prediksi kita tadi kan 2550, berarti ini kita ambil dari atas. Nah, dari sini sama dengan prediksi, enter. Lalu ini kita tarik ke bawah. Untuk faktor koreksinya adalah, berarti faktor koreksinya adalah angka seharusnya 2500 kita bagi dengan total. Nah, nanti nilainya 0,94. Nah, begitu juga ke bawah. Jadi nilai ini dengan ini sama.
Ini contoh patokan kita dan ini yang kita kerjakan sekarang. Lalu kita lanjut ke iterasi untuk bangkitan yang ketiga. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, ini tinggal kita copy. Kita pindah dia ke bagian bawah. Nah, ini lalu kita bersihkan dulu karena datanya belum ada. Nah, sekarang kita mulai dari iterasi yang untuk iterasi ketiga untuk daerah bangkitan. Caranya sama dengan yang tadi, yaitu ini kita ambil dari zona asal yang kedua, lalu kita kali dengan nilai koreksinya, lalu kita enter. Hasilnya 137. Nah, ini sudah bisa kita tarik dia ke bawah. Nah, biar dia rapi, kita kurangi aja angka bangkomanya. Begitu juga dengan zona 2. Ini tinggal kita ambil yang di atas, lalu kita kali dengan faktor koreksi, kita enter, kita rapikan dulu, lalu kita tarik ke bagian bawah. Nah, yang zona 3 juga sama. Ini sama dengan dikali faktor koreksi. Nah, ini kita kecil, sedangkan yang di sini pakai yang ini dikali 0,94, kecil juga. Setelah ini selesai, baru kita tarik dia ke bawah berbarengan. Nah, yang 0 ini kita delete saja. Nah, di sini totalnya sudah ikut. Lalu faktor seharusnya kita ambil lagi dari yang di sini. Ini faktor seharusnya. Untuk nilai seharusnya ini tidak boleh berubah-ubah, harus tetap segitu. Yang kita cari sekarang ini adalah faktor koreksi untuk daerah tarikan itu harus 1 atau mendekati 1, sedangkan faktor yang koreksi di daerah tujuan itu juga harus 1. Lebih dari 1 bagaimana, Pak? Sama aja artinya, 1 kurang dari 1, lebih dari 1 itu artinya belum mendekati. Yang kita harapkan itu yang mendekati 1. Minimal itu 1% karena data kita kecil. Tapi kalau data kita banyak itu bisa 5 sampai dengan 10%. Nah, ini karena datanya sudah selesai untuk iterasi kedua dan ketiga, ini bisa kita lanjutkan sampai dia mencapai faktor koreksinya nilainya 1.
Nah, sekarang kita masuk ke iterasi yang ke-12. Nah, di iterasi yang ke-12 ini biasanya ini sudah mendekati 1. Yang ke-13 itu sudah menjadi 1. Nah, sekarang kita cek data-data yang lari, ini kita perbaiki, lalu kita kunci, enter. Nah, berdasarkan iterasi yang ke-12 untuk zona tarikan pada zona asal itu nilai faktor koreksinya udah 1, sedangkan yang di iterasi ke-13 untuk bangkitan itu juga sudah 1. Artinya perencanaan kita atau prediksi kita di masa yang akan datang itu sudah konstan. Nah, kita bisa bandingkan berapa jumlah kenaikan di masing-masing zona, baik itu asal dan tujuan, dibandingkan dengan pada saat data awalnya. Sini bisa kita bandingkan, ini kita copy, kita pindahkan dia di bagian data pertama, kita misalkan taruhnya di sini. Nah, kalau di zona 2 untuk asal 1, tujuan 2 yang mulanya 200 sekarang berubah jadi 313. Yang tadinya di sini jumlah pergerakannya ada 500, sekarang naik menjadi 1887. Yang keempat dari 150 naik jadi 348. Nah, jumlah kenaikan di setiap zona ini, di setiap sel matriknya itu tidak ada yang sama. Nah, artinya untuk menghitung prediksi dengan metode Furness ini jauh lebih simpel dan juga jauh lebih akurat. Sekarang kita lihat lagi yang ada di PowerPoint-nya. Ini sudah kita lakukan, ini sudah. Nah, di sini. Ini setelah melakukan iterasi di yang ke-12 dan ke-13. 12 itu adalah bangkitan, 13 adalah tarikan. Nah, kita bandingkan tuh hasilnya. Ini data awal kita dan ini data akhir yang kita peroleh dari Excel tadi. Nah, kita bisa lihat untuk pertama jumlah kenaikan di setiap bermacam-macam tergantung dengan data awalnya. Misalkan data ada yang penurunan di sini adalah zona 4 kedua. Nah, di sini 66 di masa yang akan datang, padahal di masa sekarangnya itu adalah 80 pergerakan. Begitu juga dengan zona 41 ada 100 pergerakan, di masa yang akan datang itu turun menjadi 69,26. Ini untuk tarikan. Kalau bangkitan gimana? Bangkitan dia juga sama, dia juga terjadi penurunan di area 41, 42. Sedangkan yang di 43 nya malah naik. Nah, gimana kita bilang ini data kita sudah valid? Ya, kita berpatokan kepada nilai konstanta dari faktor koreksi yang kita punya atau yang kita dapat. Karena dari hasil bangkitan faktor koreksinya sudah konstan di angka 1, sedangkan di untuk tarikan itu faktor koreksinya udah konstan di angka 1. Jadi untuk ketelitian data banyak atau data besar itu 5%, itu iterasi dihentikan apabila 0,95 besar dari faktor koreksi atau kecil dari 1,05. Nah, ketelitian 10% itu iterasi dihentikan apabila 0,9 atau kecil dari faktor koreksi atau kecil dari 1,1. Nah, itu untuk standar data banyak ya. Yang saya contohkan ini adalah data kecil. Nah, untuk kesimpulannya adalah dengan metode growth faktor pertumbuhan atau growth factor ini bisa digunakan untuk memperkirakan data 1-2 tahun ke depan saja. Artinya ini terbatas. Kelebihannya adalah dia lebih simpel, lebih cepat, mudah untuk menyeimbangkan bangkitan dan tarikan pada zona manapun. Tapi dia juga memiliki kekurangan, yaitu tidak memperhitungkan perubahan lahan. Artinya kalau andai kata
di masa depan itu ada perubahan tata guna lahan, katakanlah yang dulunya sawah berubah jadi mall, pasti pergerakan akan berubah secara drastis. Bisa jadi lahan itu berubah jadi mall, bisa berubah jadi pasar, atau bisa berubah menjadi zona sekolah, yang artinya bisa merubah pergerakan yang mendatangkan bangkitan dan tarikan yang besar. Lalu di sini kekurangannya juga tidak memperhitungkan perubahan sistem jaringan. Sistem jaringan itu bisa dipengaruhi oleh pengaturan lalu lintas yang dulunya jalan itu berlawanan arah, bisa jadi karena satu arah jumlah kendaraan yang melintas di sana jadi sedikit, atau sebaliknya yang dulunya jalan di sana itu dua arah dan sekarang karena adanya tol maka jumlah volume kendaraan yang melintas di sana juga menjadi sedikit. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dengan metode Furness dengan growth factor. Lalu kita lanjut ke contoh yang kedua, itu kita menggunakan model gravity, di mana model yang kita gunakan ini hanya memiliki satu batasan atau lebih dikenal total pergerakan yang dihasilkan harus sama dengan total pergerakan yang diperkirakan dari tahap bangkitan pergerakan. Nah, apa saja itemnya? Nah, itemnya bisa kita kenali terlebih dahulu. TIJ ini sama dengan QIJ, artinya adalah volume perjalanan antara I dan J. Begitu juga dengan PI, itu bangkitan perjalanan dari zona I. FIJ adalah fraction factor. WIJ, biaya perjalanan antara I dan J. Sedangkan C adalah konstanta untuk kalibrasi. PIJ adalah nilai probabilitas perjalanan antara I dan J. Sedangkan KIJ adalah faktor penentu yang dipengaruhi oleh sosial ekonomi. Nah, di sini juga ada persamaan yang kita gunakan. Untuk TIJ itu sama dengan QIJ, didapat dari PI dikali eksponen IJ. Nah, atau PIJ itu bisa terdapatkan dari AJ dikali FIJ dikali KIJ, dibagi nanti dengan jumlah AJ dikali FIJ dikali KIJ. Sedangkan FIJ itu sendiri itu bisa kita dapatkan dari 1 dibagi dengan WCIJ. Nah, ini secara formula. Sekarang untuk lebih mudahnya lebih bagus kita gunakan tabularis atau menggunakan matrik asal tujuan. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu langkah model gravity ini. Pertama kita tentu menghitung fraction faktornya. Nah, kita perlu nilai FIJ itu sendiri. Kedua, kita menghitung penyebut dari gravity model, di mana jumlah AJ dikali FIJ dikali KIJ. Dan yang ketiga, kita menghitung probabilitas pergerakan dari zona asal ke zona tujuan atau nilai dari PIJ. Terakhir, kita mencari distribusi pergerakannya atau TIJ. Dan yang paling penting, kita wajib nih harus ketahui bahwa PI itu adalah produksi dari perjalanan atau bangkitan dari perjalanannya. Sedangkan AJ itu adalah daya tarik zona tujuan. Seberapa menarik zona yang dituju oleh pelaku perjalanan itu. Sedangkan yang WIJ ini adalah tabel impedensi atau tabel hambatan untuk bilangan yang kita gunakan. Oke, ini adalah contoh dari model gravity tanpa batasan atau dikenal dengan satu batasan. Nah, yang kita gunakan itu datanya adalah data production. Di sini ada 1500 untuk zona 1, zona 2 ada 380, zona 3 ada 2400, zona 4 290, dan totalnya adalah 4570. Sedangkan attractiveness-nya ada di zona 1 itu 3, zona 2-nya 2,5, zona 3-nya 5, zona 4-nya 4,5. Jadi totalnya ada 15 untuk atraktifnya. Lalu untuk target interzona tahunan atau nilai WIJ untuk masing-masing zona itu nilainya kita gunakan data yang ada, itu 6 untuk zona 11, 128, 136, 143, 217, 224, 234, 248. Nah, ini data yang kita gunakan seterusnya. Lalu nanti ada data pendukung yaitu calibration factor atau nilai C, itu nilainya 2 di contoh soal.
Dan ada juga pengaruh dari sosial ekonomi, itu konstantanya nilainya 1. Nah, seperti halnya tadi, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama tentu kita menghitung fraksi faktor ini atau nilai Fij. Kedua, baru kita hitung nilai AI dikali Fij dikali Kij. Lalu dilanjut dengan nilai probabilitas untuk setiap perjalanan menuju zona J atau nilai Pij. Terakhir baru kita lihat trip interchange-nya berapa atau perjalanan di setiap masing-masing zonanya berapa. Untuk lebih mudahnya kita bisa lihat di Excel. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya ini sudah saya persiapkan. Nah, kita punya data sebetulnya hanyalah ini. Ini data yang kita punya. Nah, lalu yang akan kita hitung adalah fraction faktornya. Nah, kita copy ini dulu, atau semuanya kita copy terlebih dahulu. Kita taruh di sini. Ini bisa kita besarkan sedikit kayaknya. Oke, sekarang kita bisa isi match untuk kalkulasi fraction faktor ini, dimana formula yang kita gunakan adalah ini, Fij sama dengan 1 dibagi dengan W di pangkat C IJ. Nah, sekarang kita cobakan sama dengan 1 dibagi buka kurung. Nah, sekarang kita ambil tuh nilai Wij kita itu berapa? Nilai Wij untuk zona 1 itu adalah angkanya 6. Lalu kita pangkat dia dengan 2. Nah, dipangkat dengan 2 itu bukan semata-mata harus nilainya 2, tidak, tapi tergantung nilai konstanta atau calibration faktor yang kita punya. Nah, di sini kan contoh soal nilainya ada 2. Maka di sini kita pangkat dengan nilai C ini. Kita tutup kurung. Untuk memudahkan kita agar dia tidak lari, perlu kita kunci dengan F4. Kita enter. Maka nilainya sama dengan yang di kiri. Ini tinggal kita tarik ke bagian bawah. Kalau sudah, nah ini bisa kita tarik juga ke bagian kanan. Nah, maka hasil yang untuk kalkulasi fraction faktornya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke bagian Ven Aij Kij ini. Ini bisa kita copy juga Excelnya biar tidak mengulang-ulang gitu ya. Ini kita delete terlebih dahulu. Oke. Formula yang kita gunakan di sini untuk menghitung find Aij, Fij, Kij itu adalah seperti halnya yang ada di sebelah kiri kita ini. Kita tinggal masukkan sama dengan nilai Aij kita berapa. Nah, Aij kita itu nilainya ada di bagian sini, attractiveness ini. Nilainya adalah 3, ini kita kali dengan nilai Fij. Fij kita yang pertama berapa? 0,028. Kita klik di sini, lalu kita kali dengan Kij. Nilai K kita sama 1, maka kita kali dengan nilai K. Maka ini kita kunci untuk mempermudah kita. Nah, lalu kita enter. Nah, untuk mempercepat ini bisa kita tarik ke bawah. Lalu begitu juga dengan yang di bagian kanan, ini bisa kita tarik ke kanan, tapi perlu kita perbaiki. Apa yang perlu kita perbaiki? Yang kita perbaiki di sini adalah nilai dari attractiveness-nya atau nilai dari Aij-nya. Aij kita itu sebetulnya berada di AA5 ya. AA5. Nah, berada di AA5. Nah, hasilnya akan dapat. Nah, ini kita rubah jadi AA6, enter. Ini AA7, AA, ini AA8. Nah, gitu. Sedangkan yang di sini juga sama, ini nilainya adanya di AA, kita enter. Oke. Yang untuk di zona 4 juga sama, ini kita perbaiki jadi A.
ini kita juga rubah jadi A, jadi A. Lalu kita jumlahkan tuh berapa penjumlahan dari nilai AIJ, FIJ, KIJ kita ini. Kita jumlah dari kiri ke kanan. Nanti totalnya didapat, lalu kita tarik dia ke bawah. Nah, kita perbesar sedikit. Oke, berarti kita sudah menyelesaikan nilai find AI, FIJ, KIJ. Lalu kita lanjut ke tabel probability that track from I will the attraction to zona J. Nah, atau artinya nilai probabilitas perjalanan dari setiap tarikan di setiap zona J. Nah, ini bisa kita copy sebetulnya biar kita lebih cepat, atau ini aja kita copy. Nah, ini kita copy, kita pindah dia ke susah. Kita ambil juga tulisannya, kita butuh tulisannya. Kita taruh tulisannya di sini. Ini kita buang terlebih dahulu. Sekarang apa yang kita lakukan? Kita tinggal memasukkan formula yang ada di sebelah kiri ini. Untuk menghitung nilai probability-nya, caranya adalah kita masukkan nilai yang sudah kita hitung, nilai AI, AIJ, FIJ, KIJ di zona 1. Tuh sama dengan kita klik di bagian atas ini, lalu kita bagi dia dengan jumlah dari AJ, FIJ, KIJ atau dengan nilai 0,547 ini. Nah, nilai dari jumlah AIJ, FIJ, KIJ itu tadi. Nah, kita ambil di sini ya. Kita enter. Maka nilainya sama dengan yang ada di kiri. Biar tidak lari, ini tinggal kita kunci 4. Bentar. Nah, ini sudah bisa kita tarik ke kanan, dan ini kita tarik ke bawah. Yang paling penting kita cek, jangan sebelum kita sebelum kita lanjut, kita harus cek dulu data yang kita punya itu sudah benar atau belum. Di sini saya salah, ada jumlahnya, saya masih menggunakan jumlah yang di atas, harusnya sudah ada di bawah. Ini kita ganti dulu 21, ini 22, ini 23. Oke, enter. Baru ini bisa kita tarik ke kanan. Kontrolnya adalah nilainya harus 1. Terakhir baru kita lanjutkan dengan find trip interchange atau nilai KIJ ini. Nah, ini kita copy untuk menyamakan tulisannya. Ini bisa kita delete terlebih dahulu. Nah, formula yang kita gunakan sangat sederhana. KIJ itu didapat dikali dengan PIJ. Nah, P1 kita tadi berapa? P1 kita tadi nilainya adalah 1500, atau P1 yang di sini adalah nilai production pada zona 1, nilainya 1500. Nah, itu kita masukkan di sini sama dengan 1500 kita kali dengan nilai PIJ. PIJ kita kan sudah ada untuk zona pertama, yaitu 0,152. Mana? Ini dia. Kita enter. Nah, ini tinggal kita tarik ke bawah. Nah, begitu juga yang untuk di bagian kanannya itu tinggal kita perbaiki posisinya. Nah, ini berarti berada di zona V. Ini di V, mana V-nya? Ini kita kunci F4. Nah, sedangkan yang ini kita rubah jadi V. Kita kunci juga dengan F4. Ini sama, kita kunci juga jadi V, lalu kita pencet F4. Nah, ini bisa tinggal kita tarik ke bawah, maka hasilnya sudah didapat. Oh, salah, ini yang ini betul, tapi yang bawah enggak. Ini berada di nilai V5, sedangkan yang ini berada di V5 juga.
ini sama berada di V5. Baru ini kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya kita dapat, lalu ini kita jumlahkan. Nah, maka selesai hasil perhitungan kita. Nah, hasilnya ini. Nanti kita bandingkan antara data awal untuk setiap zona seperti ini, tapi untuk bangkitannya sebesar ini. Nah, tapi pada saat kita lakukan pemodelan atau kita prediksi di tahun yang akan datang, nah itu nilainya akan kembali sama. Yang berubah apanya? Yang berubah adalah sebaran data angka di setiap zonanya yang berubah. Yuk kita lihat. Ini sudah, dan ini juga sudah. Nah, ini kesimpulannya. Metode analog mudah dimengerti dan hanya memerlukan data math atau matrik asal tujuan sekarang dan angka faktor pertumbuhan zona di masa yang akan datang. Proses iterasinya sangat sederhana. Jika digunakan pada wilayah studi yang stabil, memungkinkan untuk mendapatkan hasil dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Ingat, ini hanya untuk wilayah yang stabil. Metode analogi memerlukan data math yang lengkap. Nah, ini perlu nih, ini mahal untuk mengumpulkan datanya. Diperlukan juga jumlah zona yang konsisten, sehingga perlu adanya manipulasi guna mengantisipasi adanya pertumbuhan zona baru di masa yang akan datang. Apa itu zona baru? Ya, bisa jadi di area yang kita tinjau itu akan membangun perumahan, atau bisa jadi akan membangun pabrik, atau bisa jadi membangun area pasar gitu. Dan yang keenam, jika ditemukan pergerakan antar zona atau nilainya itu 0, maka itu tidak memungkinkan atau ramalan pergerakan yang akan datang. Artinya nilai yang bisa diolah di sini yang ada angkanya mulai dari 1. Kalau 0 itu tidak bisa dikeluarkan hasilnya. Terakhir, pergerakan intrazona tidak dapat detail karena dapat meningkatkan galat atau nilai kekeliruan, dan ini juga membutuhkan jumlah pengulangan yang semakin banyak. Ya, saya kira untuk pertemuan kita yang ke-8 mengenai metode Furness dan metode Gravity itu cukup. Silahkan dicoba, kerjakan tugasnya, mudah-mudahan bisa. Terima kasih.